bertemu kembali bersama dengan Oke, salam Kicomania bagi teman-teman sahabat Kicomania yang baru bergabung bersama Lanskar. Selalu saya sampaikan dengan dukung, like, komen, subscribe dan juga share. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu Oke, sahabat Kicomania. Pertama, sejarah membuat peternakan murai batu itu sejak kapan? Perkiraan itu 6 tahun belakang lah. 6 tahun belakang ya. Dulu ternakku, dulu nggak ternak, saya ternak dititipin di orang. Kemudian kesini, namanya juga udah bosan kontes kemana-mana, jalan jauh, jadi pengen diternakin burung-burung saya yang lawas tuh gitu ya, yang dulu pernah meraih prestasi lah gitu. Kira-kira Pak Haji dulu pertama punya murai batu itu berapa ekor? Dulu tuh awal punya tuh Lion King. Lion King Ya, masih ada sampai sekarang? sekarang tinggal anaknya ya. Ya. Terus kita kembali lagi, itu awal penangkarannya seperti apa? Awal penangkarannya saya terinspirasi dari hewan lah. Alhamdulillah burung-burung kecil saya walaupun dulu nggak pernah dijual lah, pada intinya udah banyak yang nawar yang up juga, sampai ada yang kesini sampai nungguin habis lomba waktu juara di Banjar, nungguin sampai malam nungguin Pak Haji Agus yang jago dokter. Dulu pengen sekitar sakit tapi saya nggak apa waktu itu, coba aja kesini ya yang saya kasih, soalnya saya pikir tuh burung udah nggak produktif lagi kali ke lapang, insya Allah saya pengen ternak lah gitu. Itu kira-kira tahun berapa kan? Kalau dulu main dulu itu sekitar 99 lah, 97, 98 lah. Berarti sudah lama sekali ya Pak Haji ya? Ya alhamdulillah lah gitu. Nah, itu inspirasinya ketika punya burung burung siapa? Lion King gitu ya. Jadi ada niat berencana untuk membuat sebuah peternakan apa gimana? Ya dulu kan pengen dulu kan ceritanya saya pengen bangunin dulu lah, pengen diorbitin dulu hidupannya. Kalau soalnya kan saya intinya kan menjadi petani lah, petani peternak burung murai gitu. Pengen diorbitin dulu, jadi kan tahu lah gitu. Oh ya tahu itu anakan itu mudah-mudahan sesuai harapan kayak bapak kakek-kakeknya gitu lah gitu. Nah, di tahun itu mungkin perjalanan Pak Haji itu biasa mendatangkan murai batu supaya lebih terkenal gitu ya di sahabat Kicomania dimanapun berada gitu ya. Tentunya di setiap event Pak Haji datang gitu ya. Tentunya itu untuk mengenalkan bahwa Pak Haji itu punya murai yang memiliki kapasitas kualitas yang bagus gitu ya. Kira-kira Pak Haji, ini kita langsung berbicara tentang ternak saja. Pertama Pak Haji mendanak murai batu itu berapa dulu? Awalnya tuh saya dititip orang apa yang di sini ya? Yang di sini. Oh yang di sini 7 pasang. 7 pasang batu? Enggak, cuma 3 pasang awalnya gitu. Awalnya 3 pasang dari betinanya dari Haji Dani ya. Dari Haji Dani, nah dulu kebetulan bijitannya darah-darah dari Mas Wadi. Mungkin sampai sekarang gitu ya. Itu kan untuk pertama Pak Haji menangkap 3 jodoh ya? Ya 3 jodoh itu untuk indukannya yang mana Pak Haji? Yang pertama tuh Kipas Sakti ya, sama Lion King ya. Kira-kira di sebelah mana Pak Haji? Apanya? Tempatnya di sebelah mana? Oh yang nomor 7 sama yang nomor 6 ya. Nah kira-kira itu usia berapa Pak Haji? Kalau sekarang kan indukannya udah ada
layanting sama kipas sapinya, tinggal anak-anaknya gitu yang dibibitin gitu, yang pakai pejantan-pejantannya sama betinanya gitu. Kalau layanting mungkin kalau hidup sampai sekarang itu sekitaran 19 tahunan lah. Wah, luar biasa. Ternyata oke sahabat temannya. Hanya di sini di Arkan Motor Berbang itu indukannya hampir usianya itu 19 tahun. Percaya atau tidak, yuk kita simak dan kita tanya langsung. Kira-kira Pak Haji untuk yang usia 19 tahun itu Pak Haji, kira-kira itu dari mana Pak Haji? Apakah itu berasal dari hutan, indukannya? Kalau semua bibitan indukan saya semuanya itu udah Hutan semua. udah hutan. Jadi bedanya udah hutan dulu dengan yang sekarang itu seperti apa ya Pak Haji? Kalau hutan yang dulu tuh mau main seminggu sekali keluar lah, mentalnya beda sama burung-burung sekarang ya. Nah, kira-kira Pak Haji dari 5 tahun ke belakang ya, dari 5 tahun ke belakang Pak Haji mulai menatap murai batu. Nah, kira-kira apa sih kendalanya Pak Haji selama Pak Haji menangkap murai batu itu? Kendalanya ya gitulah, kalau burung murai itu kan burung kalau nggak benar-benar tahu udah jodoh apa enggaknya kan saling burung-burung. Kadang-kadang yang jantan yang dibunuh sama betina, kadang-kadang betina yang dibunuh sama jantan. Bagaimana perasaannya Pak Haji kalau memang ada kondisi betina membunuh jantan membunuh betina, ataupun dua-duanya membunuh anaknya, gimana perasaannya Pak Haji? Itu tantangan yang sangat berat Pak Haji untuk Ya, kalau itu tantangan yang istilahnya pengen masa orang lain bisa saya nggak bisa. Nah, tapi sharing itu kan saya kan banyak rekan juga peternak yang udah terdahulu lah, yang udah sukses. Saya ngobrol-ngobrol, sharing ini harus diapain, tapi alhamdulillah lama-lama ketemu juga gitu. Berkat support dari One Ray, rekan-rekan yang lain lah gitu. Kira-kira Pak Haji bisa nggak membocorkan untuk solusi kalau indukannya membunuh anaknya ataupun sebaliknya, ataupun betina membunuh jantannya, mungkin bisa dibongkar-bongkar lah solusinya untuk sahabat temannya yang mungkin yang baru pemula menangkap mereka. Gimana Pak Haji? Kadang-kadang ada juga betina yang bisa nundukin jantan. Ada itu pasti ada. Kadang-kadang itu tuh harus perlu kesabaran lah. Perlu kesabaran kayak jangan langsung disatuin lah. Perlu waktu lama lah. Ya, gitu. Yang coba yang betina di dalam kotak kecil, sangkar kecil, yang jantannya di luar di kandang. Terus itu balikin lagi. Yang jantan di kandang sangkar kecil, yang betina dikeluarin. Tadi kan kelihatan udah lama-lama kan dia juga timbul gitu. Jadi prosesnya itu Pak Haji agak lumayan lama. Iya. Kayak sekarang nih saya kan lagi ngejodohin tragedi. Ya. Itu kan dulunya burung apa gitu. Dihajar terus kalau betina. Udah hampir sebulan setengah. Belum berjodoh. Luar biasa. Berarti untuk menjodohkan murai batu itu harus tahu karakter. Harus tahu karakter dan perlu kesabaran lah kan. Dari awal mungkin menangkap murai batu dan juga secara penjodohannya juga mungkin perlu ada kesabaran gitu ya. Betul. Ya pasti itu mah. Harus pengennya kan harus berani pilih lah. Ya. Kalau yang pengen instan ya susah. Kalau yang instan tinggal beli aja. Oke sahabat Kicomania, bagi teman-teman sahabat Kicomania ingin bersilaturahmi ke Arkan Motor Berbang, silakan datang ke Kawalu ya. Ya, Kawalu Tasikmalaya, dan juga di sini juga menyediakan tolong begitu ya. Ya, tolong. Oke. Mungkin kira-kira untuk pakan, untuk pakan yang diberikan kepada murai batu itu apakah memberikan jangkrik saja, apakah kroto atau gimana? Ya paling kroto seminggu sekali ya. Jangkrik kan kebanyakannya jangkrik. Jangkrik kebanyakan. Ya. Kalau di masa panen atau gimana? Di masa panen paling 10 hari
diangkat gitu. Kemarin diangkat, Ya. kemudian pakan seperti apa? Kayak jangkrik, kayak ini kan kalau sekarang kan musimnya kawan lah. Ya. Nah, dikasih sama ini nih. Kayak vitamin Vitacip. Oh, kita Vitacip ayam, jangkrik dimasukin ke sini gitu. Ya. Terus gimana Pak Haji? Ditaruh di air Vitacip lah. Dikasih Lalu dikasihin gitu, menjaga kesehatan suhu lah. suhu Biar sehat lah. ya gitu. Ya setelah Pak Haji memaparkan tentang obat kedacikan untuk Ya. menyehatkan murai batu setelah panen, tentunya itu yang paling rentan itu trotoar yang tadi ya. Ya, terus-terusan. Karena memang Habis ngangkat tuh ya. Ya, itu kira mungkin bisa disampaikan kepada sahabat teman ini bagaimana? Pada intinya mah kalau kita kan harus sikon cuaca ya. Ya. Cuacanya kan sekarang lagi ekstrim. Ya. Sejak payung sebelum hujan, makanya saya jangkrik itu ditaruh di air Vitacip lah. Ya. Biar ada serap-serap Vitacipnya. Insya Allah lah, sehat-sehat lah. Gitu. Ya. Ya. Untuk sebagian peternak Pak Haji biasanya mereka punya tips-tips tersendiri Pak Haji ya. Jadi setiap peternak itu memiliki alat-alat tersendiri. Mungkin Pak Haji untuk bisa menyehatkan murai batu di tangkaran itu memberikan alat vitamin Vitacip mungkin ya, begitu ya. Paling dipakai sambal pek anak. Apa? Sambal pek anak. Saya kira itu apa? Ada kan obat anak yang sambal pek anak yang suka dikasih itu gitu kalau belum kurang sehat, tapi insya Allah kalau Tuhan berkehendak, alhamdulillah gitu, yang udah sampai di bawah juga pas ada sehat gitu, sampai ke kanan dicairin, diituin ke jangkriknya, disuntik. Oh, disuntik. Jadi satu persatu gitu ya. Ya, Jadi lumayan juga ya. ya maksudnya kan kalau itu kan satu aja buat ngasih obat kalau burung udah di bawah. Tapi alhamdulillah ada yang ya begitulah namanya juga makhluk hidup. Ya. Ada Tuhan hidup begitu kan, kita cuma berusaha dan ikhtiar lah gitu. Untuk trotoar nih Pak Haji, dalam satu sangkar ketika panen itu kira-kira berapa jumlahnya? Oh, Misalnya yang paling terbanyak berapa? paling terbanyak ada yang 4, ada yang 3. Ada yang 4, ada yang 3. 3. Tapi ada nggak yang 1? Ada. Oh ada. Kalau terus terang, kalau anak-anak Madonna susah gampang gitu. Kalau anak-anak Madonna susah gampang, sudah banyak. Kadang 2, kadang 1. Kebanyakannya 1. Oh, biasanya kalau 1 jantan apa betina? Alhamdulillah jantan. Jantan? Ya. Alhamdulillah. Mungkin ada ide tersendiri Pak Haji untuk murai batu Madonna? Alhamdulillah untuk saat ini yang ingin ya itu dari rezeki saya mungkin ya. Hasil perjuangan dulu saya main di kontes. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah pada muncul gitu kan, kalau di Kangias, di Banjar. Dulu pernah ada pastor hebat di Kangias gitu. Ya. Itu kan anak dari saya. Namanya si apa ya, di Kangias di Banjar, One Stop tuh yang punya. Ya. Nah, Mungkin bisa kasih pesan-pesan ke Bang Ian di sini supaya ya, tolong rawat yang benar ya. Itu Ya. dulunya. Ya, oke, seperti itu Bang Ian. Nah, ini Pak Haji, kalau ada yang ide contohnya, kita beri potongan dari Pak Haji. Mungkin ada catatan tersendiri ke siapa gimana supaya lebih mengenal dan mengetahui perkembangan hasil breeding di angka motor ini. Alhamdulillah ada yang di Depok, di Bos Cijinet, ya, ada yang di Tegal, ya, semuanya. Yang paling deket tuh ada yang terakhir tuh di Bos Anjar di Manunjaya, ya, yang pemain merpati Cipuy. Ada kemarin udah mulai muncul lah. Udah pertama masuk, kedua, kemarin coba lagi di Ronggawe ke 1 ke 3. Ya. Gitu. Dari sekian banyak ini Pak Haji, dari sekian banyak apa murai batu di sini yang dipasarkan, itu kira-kira itu hasil keturunan dari peternakan sini kan? Alhamdulillah, dulu pertama beli betina satu ya. Satu? Satu belajar dari rekan karena dulu udah dijual dulu anakannya. Lidem dulu. Betina lidem. Cuma dulu itu ada kerabat Ya. teman saya gitu, Pak Yadi, Kak Jaya. Ya. Beli ada 5 kalau nggak salah. Luar biasa. Betina. Ya.
dulu. Dulu juga sama orang belum dikasih karena saya dekat lah sama beliau, Ya, ya. makanya saya kasih lah. Gitu. Dia pertama dia ternak gitu. Ya, ya. Ini Pak Haji, untuk ukuran penangkaran Pak Haji, untuk satu kamarnya itu panjang berapa, lebar berapa? Kira-kira di sini di peternakan akan motor BF itu seperti apa Pak? Kalau lebar tuh 90, Lebar 90. ya, tingginya hampir 3,5 meter, terus panjangnya 3 meter. Panjang 3 meter. meter. Ya dulu kan kalau burung murai kan takutnya kan kalau kecil-kecil banyak yang nggak lemah. Kalau tinggi mah kan lari-lari dia lah. Gitu. Nah, jadi yang menjadi kendala itu Pak Haji di sini itu kan banyak dari sahabat kita namanya banyak kebutuhan kita dalam masalah penangkaran. Tentunya untuk masalah melemah atau gimana. Nah, mungkin Pak Haji ada nggak pernah nggak di sini murai batunya yang melemah? Ada. Saya kasih jangkrik itu makanannya, kasih ini apa jeruk pipis. Jeruk pipis. Ya makanannya itu terus dan dijemur lah. Ya, dijemur. Ya jangkriknya kan dikasih makan jeruk pipis itu dikupas-kupas, Ya. nah jangkriknya baru dikasihin gitu, lalu dijemur gitu. Berarti itu kendala yang kedua ya Pak Haji ya? Ya. Nah, ya. Nah, sahabat kita mania di sini ada perawatan khusus nih ala akar motor BF untuk murai batu indukan yang melemah. Tentunya diberikan irisan jeruk ya, kemudian diberikan kepada jangkrik. Ya. Mungkin setelah kita mengetahui ukuran kandang, kemudian setelah panen, nah di sini teman-teman sahabat kita bisa melihat di sini ada banyak stok untuk betina ya, stok betina ini untuk apa yang itu diapain lagi? Ya untuk stok aja. Stok aja. Stok ya. Kira-kira untuk anak-anak di sini ini sampai berapa bulan Pak? Apa sampai ia mau mulai beber atau kawin ke gimana Pak Haji? Ya lihat sikon yang di kandang ternak, kalau ada yang mampu kita ganti gitu. Berarti ini ban serep gitu Ya, saya cuma kan pengen bikin yang kayak gini, beginian sekarang makan. Oh iya. Bikin, ini yang betina yang ini gayanya kayak gini nih, kayaknya nih, yang jalannya begini, saya krosin gitu. Ya hasilnya kita ini pasti jadi henti lah. Ya, pasti. Ikuti zaman lah gitu. Ya. Ya memang benar Pak Haji, untuk gaya-gaya murai batu sekarang itu mungkin kekinian lah ya. Ada yang nikung, ada yang diam, ada tete, Ya. gitu. Nah, kira-kira Pak Haji di sini, apakah murai batunya itu murni seluruhnya seperti belan semuanya? Enggak. Apakah ada silangan? Enggak, kalau saya tuh Nah, kira-kira untuk masa kini nih Pak Haji ini memunculkan seperti apa? ya pengen yang benar-benar burung kualitas lah, yang main irama lagu lah. Main irama lagu? Ya, yang main irama lagu ada sisipan-sisipannya gitu kan. Kalau yang tebak-tebak kan nggak jadi gantang kayak lovebird, jengot gitu. Ya. Jadi ada nggak Pak Haji hasil ternakan Pak Haji yang gaya masa kini seperti sujud langsung kepala itu di bawah taklim? Nah, gitu Pak Haji. Kalau kebanyakan sekarang ya punya saya sedang aja sujudnya nggak terlalu kayak punya orang-orang sujud gitu. Kebanyakan kayak teledekan lah. Teledekan. Ya. Oh jadi Pak Haji mengorbitkan seperti itu? Ya. Jadi mungkin setiap peternak memiliki alat tersendiri gitu ya Pak Haji ya. Nah ini kira-kira Pak Haji, aduh, oke sahabat hijaunya di sini nih ada piala bergengsi, piala wali kota Sukabumi ya di sini tahun 2017 ini. Kira-kira Pak Haji yang meraih penghargaan ini mulai yang mana Pak Haji? Yang itu Madonna. Wah Madonna ya. Hampir tiap minggu lah kalau Tiap minggu? ya. Yang paling event yang paling besar itu tiket berapa Pak Haji? Tiket utama Piala Pasundan sama Piala Jokowi sama Piala Web. Luar biasa. Oke. Berarti Madonna masih di sini ya tadi ya? Masih di sini. Ada berapa indukan yang dijual di sini ya untuk Madonna, khususnya untuk betina Pak Haji? Betina tuh Apa semuanya dari Madonna atau gimana? enggak. Terus terang
Kalau betina kebanyakan dari terahan kita sapi sama ranking. Jantannya Madonna susah banget keluarin betina. Kenapa? Cuma ada dua. Ada dua. Ya kebanyakan jantan paling satu. Baru tidak ada generasi Ya, ya. tapi ada lah. Ada 2 biji betinanya. Iya. Gitu. Ada 2 ekor ya, berarti luar biasa. Harus sabar juga gitu ya. Susah asli kalau menurut aku susah ngeluarinnya. Paling banyak tuh 2 udah ada. Oh, berarti memang dalam beternak itu memang harus mengedepankan sabar gitu Iya. Ya. Sekarang kan di saya ada satu lah ternakan anak Madonna cuma lewat. Cuma dia kalau kata orang Sunda makiran lah, makiran orang. Iya. Dirawat alhamdulillah sampai Jadi direkrut kembali gitu ya enggak diambil sama pembeli gitu, enggak kepake. Oh iya. Lalu kita dalam di sini Ya, Pak. dirawat tapi alhamdulillah. Ya. Oke, sahabat temannya. Hebat ya. Itu pernah ada bidik tidak? Oh, yang kayak pecah telur Ya, gitu. Ada juga, sudah ada. Waktunya udah netas tapi nggak netas. Ya. Gitu. Saya kalau itu saya diangetin pakai lampu, kadang-kadang di lampu di sini biasanya suka dipakai lampu penetas karena tahu dari adik saya kan petelur Ya. ayam petelur beneran gitu, dikasih tahu ya alhamdulillah ada yang udah rezeki mah, ada yang beranjak hidup, ada yang begitulah namanya juga, kita mah sudah berusaha. Ya. Kalau Tuhan berkehendak lain kan beda lagi. Epidemi itu Pak Haji sebetulnya apa ya? Sebuah musibah yang tidak bisa ditolak sebetulnya. Ya. Karena memang itu dari masa pengenalan gitu ya, ataupun mungkin kurang vitamin Tapi dari asinan biasanya bukan dari asinan gitu ya. gitu. Nah kira-kira Pak Haji untuk menghilangkan ataupun untuk mengatasi ya mulai batu yang kronis seperti itu seperti apa kalau Pak Haji? Kalau saya ya alhamdulillah telur ayam kampung, telur ayam dulu kan suka di bekasnya Ya. dikeringin, dijemur kayak kata di peternakan merpati mau digrit lah, Oh, kayak puter gitu kan, digrit dikeringin, ntar ditumbuk di sampai halus, dikasihin di bawah pasir sana, Berarti ditebar, ya ditebar. Gitu. Nah Kira-kira buat asinan gitu. berarti Pak Haji kalau ada lima ruangan mungkin ngecacarnya lah ya, sebenarnya itu menghaluskannya itu harus berapa kilo itu Pak Haji ya? Ya kalau itu nggak terlalu banyak juga kan, paling yang dimasak ditaruh, disimpan, dikumpulin, dijemur, udah kering baru kita tumbukin. Ya nggak terlalu banyak nggak bakalan dimakan semua kan. Iya. Jadi paling sewaktu-waktu lah dia juga makan ngasih kayak kalau kata pemain merpati maghrib lah gitu. Oh, gitu, ya. Ya mungkin itu edisi spesial ya, ataupun ala akar motor yang bisa menumbuhkan dan juga menyehatkan mereka tuh Ya, ya. ditambahin juga pita kayak pita green, itu kan kebetulan saya kan pemain merpati. Oh gitu. Ya, jadi pakai pita green gitu. Ada yang lembut gitu. Jadi pengalamannya dicoba ke Ya, mereka ya. sama aja lah. Oh sama aja ya. Iya, kan mulai di merpati juga begitu. Gitu. Kurang asinan gitu. Ya. Oke gitu kita masuk sini saja. Ya baik Pak Haji, nah itu kira-kira yang di atas nih, ini ada trotolan ya. Nah kira-kira ini trotolan hasil panen bulan kapan nih Pak Haji? Ini baru 2 hari ke belakang nih. 2 hari ke belakang ya. Ya, Ini kira-kira Pak Haji, menurut Pak Haji jantannya berapa, batinnya berapa? insya Allah kalau kelihatan sama-sama ini jantan 2. Mudah-mudahan 2 nih, kelihatannya kayak jantan 2 nih, betina 1 yang di bawah tuh. Nah kira-kira Kalau lihat, bisa melihat jantan batinnya ini seperti apa Pak Haji? ya dari ini dadanya ini sama bulu pundak lah. Bulu pundak ya. Nah,
Jadi ada metalik seperti gitu apa Ya, gimana? ya kayak hidung bang bara lah kalau Ah, orang hidung- Sunda gitu. hidung bang bara. Hidung geseng. Hidung geseng. Ya oke. Mungkin di sini Pak Haji selain banyak trotolan di sini juga ada masalah. Masalahnya kemana Pak Haji masalahnya Pak Haji? Oh, kalau rumah masteringnya di sana. Oh berarti ada dua ya? Ya, di sini yang baru ngangkat-ngangkat. Kalau udah aman pur di sini baru. Oh rumah baru. mastering. Oh gitu ya ya Ya. ya. Kira-kira Pak Haji yang merawat peternakan ini siapa Pak Haji? Oh, yang rawat itu ada karyawan. Oh ada. Ya, Berarti Pak Haji hanya bos saja ya di sini ya? bukan. Bukan. Saya juga yang rawat gitu. Kalau saya lagi keluar, dia yang nungguin gitu kan. Saya banyak keluar kota juga gitu. Gitu ya 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 ya. Nah kira-kira ini yang trotol ini berapa bulan Pak Haji ini? Oh, yang ini umur 3 bulanan. 3 bulan. Rumahnya betina. Oh, Ini betina. kalau di sini betina semua. Oh betina semua. Ya, kalau yang udah kelihatan jantan, pasti jantan, saya bawa ke ruangan mastering. Jadi di sini khusus trotolan betina ya? Ya. Ruangan betina di sini. Berarti semuanya di sini janda ya Pak Haji. Ya. Nah kira-kira Pak Haji coba mungkin bisa ke sini Pak Haji. Ya. Nah kira-kira ini umur berapa Pak Haji? Barusan itu? Yang ini udah umur setahun. Umur setahun? Ya. Insya Allah udah siap ke kandang breeding. Ya. Kalau yang ini umur 7 bulanan. Gitu. Kenapa tidak dijual Pak Haji? Ada juga saya kedua ke teman saudara lah. Iya. Ya ke Ajajang gitu. Iya. Anak-anak MTC lah. Ya mungkin bisa lihat ke penangkarannya yuk Pak Haji. Ayo siap. Ya mungkin bisa memperkenalkan Pak Haji dari sini Pak Haji. Oh, ini sesepuh ini. Ini kandang sesepuh nomor 1. Nomor 1 Iya, Madonna. Madonna. Iya. Yang 19 tahun. Iya. Luar biasa. Oh. Kalau ini anaknya Kipas Sakti. Ini kan dulu burung tuh mau dimainin, cuma pita suaranya pecah. Ya. Tapi alhamdulillah pita suara pecah, tapi anak-anaknya alhamdulillah nggak pecah gitu suaranya. Makanya diternakin. Kalau dikelapangin juga jalan tapi suaranya nggak ada, kasihan lah Iya. gitu. Kalau ini tragedi masa penjodohan. Tragedi masa penjodohan karena dia jahat banget sama betinanya tuh. Oper. Oper. Terlalu oper. Tuh. Tuh, ini tragedi nih. Oh Jadi iya. masa iya. penjodohan terlalu oper. Masa penjodohan ya? Ya. Itu kira-kira ekornya ekor berapa itu Pak Haji? Itu 20 lah. 19 lah. Dikawinkan dengan ekor berapa? Itu anak-anaknya Kipas Sakti. Oh, Kipas Sakti. Ya. Cucu dari Kipas Sakti. Ini kira-kira sudah berapa minggu Pak Haji? Ini udah sebulan setengah ini. Wow. Jahat asli. Jahat banget. Kebetinanya jahat. Terlalu oper. Ya, terus yang untuk kandang keempat itu siapa? Ini yang Briges. Briges ya? Ya baru ngangkat. Anaknya baru diangkat nih. Berapa ekor Pak Haji? Ini 3 ekor. 3 ekor lumayan ya. Betinanya punya Ajajang, rumah makan Jaya. Oh iya. Ya. Kalau ini anaknya Lion King ini. Jantannya baru berjodohan sama. Perjodohan sama. Ya. Terus betinanya dari sini juga? Ya, ini mah ternakan sendiri. Orbitkan ya. Ya. Terus di sini yang Nah, ini SG Setan Galunggung. Yang kemarin anaknya di HPBI ke-1. Oh iya. Itu. HPBI. Iya, kemarin anaknya. Ini usianya udah berapa tahun Pak Haji? Kalau SG 9 tahun sampai 10 tahunan lah ini. Ini 10 tahun? Iya. Wah luar biasa. Kalau untuk betinanya itu kira-kira umurnya berapa? Itu masih muda, ABG. ABG? Berapa bulan Pak Haji di sini? Sekitar setahun setengah adalah. Ini untuk Pak Haji, untuk apa namanya itu? Untuk betina yang disiapkan oleh Pak Haji untuk diternak itu kira-kira Pak Haji memulainya di usia berapa tuh? Udah benar-benar setahun lebih lah.
Setahun lebih, Ya. jadi pas gitu ya. Ya, jangan kata orang tua dulu mah ulah bibit ngorak, nah gitu. Jadi rata-rata harus bersabar dulu ya Pak Haji ya. Jangan terlalu lah gitu. Kalau ini betina mah kan umur setahunan lebih juga gak apa-apa. Kalau jantan harus yang benar-benar udah benar-benar mapan gitu. Nah ini Lion King, ini anak Lion King pertama. ini usia berapa Pak Haji? Ini sekitar 5 tahunan lah. Ini mah 5 tahun. Ekor pendek ya? Ekor pendek. Emang Lion King cuma badannya aja yang gede, ekornya Oh. pendek. Apa dari dulunya itu ekor pendek? Iya pendek. Apa dipendekin? Itu durasinya lah. Oh durasinya, paling durasinya ya. Ya. Kita main durasi bukan main ekor gitu ya. Ya. Tapi ada Pak Haji berminat gak untuk menernak murai batu ekor panjang atau gimana gitu? Kebetulan saya tuh kan suka main ke lapang kontes gitu. Yang bagus aja lah. Nggak mau panjang mau pendek juga, kalau bagus tetap bagus lah. Bagus ya, Gitu, bagus. ya. Nggak terlalu obsesi ke ekor panjang gitu. Ke passion ya passion. Ya, enggak. Karena mungkin untuk murai batu yang sekarang-sekarang itu kan dilihat dari gaya dan juga passion Pak Haji. Kalau saya enggak lah. Oh enggak ya? Ya, yang penting mah Durasi ya? durasi ya. Durasi kerja di kerja. lapangannya. Iya, oke Pak Haji. Biasa saya kasih makanan kayak daun singkong, sama wortel. Ya. Biar sehat lah. Jangan makan kararas aja gitu. Untuk jangkrik 1 kilo lah, 1 kilo. kurang lebih ya. Berarti terkuras juga ya Pak Haji ya? 8 kilo ya. Ya, 7 kilo berarti 1 minggu 7 kilo ya? ya sekitar segituan lah. Gimana Pak Haji ketika harga jangkrik melambung tinggi harganya? Bagaimana kelah kelisuhnya dari Pak Haji gimana? Kalau kelasnya ya mending ada kalau nggak ada. Nah, tapi kan demi hobi, tapi alhamdulillah nggak dihilangin rezeki dari ternakan, alhamdulillah lah gitu. Jadi hambatannya bukan hanya dari murai batu saja ya Pak Haji ya? Ya, Jadi dari pakan juga ya. mungkin ada hambatan begitu ya? Ya, ada. Dilihat dari segi harga atau gimana? Ya. Tapi untuk kira-kira untuk minggu ini ataupun masa kini harga jangkrik bagaimana? Apa masih kembali stabil? Sekarang udah 30.000 lah. 30.000. Kilo. Temannya di Batu Badang, nah teman-teman sahabat temannya sudah mendengar dan juga sudah menyimak ya perawatan dari Arka BF tentang murai batu di pemasaran. Tentunya bagi teman-teman sahabat temannya yang berminat protolan Arka Motor BF, jangan lupa silakan hubungi kontak di bawah ini. Tentunya kami welcome ya. Kami menerima dari setiap daerah dan juga silaturahimnya di sini mungkin begitu ya Pak Haji. Ambil kopi ya. Sambil kopi. sambil kopi, bukan sambil jangkrik-jangkrik. Oke sahabat kita temannya, tentunya kali ini alhamdulillah Bang Kiko bisa bersilaturahim dan interview secara langsung dengan pemilik Arka Motor BF. Tentunya bagi teman-teman sahabat kita temannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe Bohan Kicau Channel. Oke, kita tunggu dan juga kita akan kembali ke sampai